Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dosen di Universitas di Sumeneb. Ya, silakan diperkenalkan diri, Bu. Baik, nama saya Rilia Aisyah Haris. Saya dosen di program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura. Universitas Saya Wirara mengajar sejak 2011, jadi eh, sudah sekitar 11 11 tahunan. tahun. Ya, Ya, oke. Terima kasih. Dipanggilnya Bu siapa ini? kuliah. Bu Lia. Iya, karena sehari-hari dipanggilnya Lia ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nanti, ini sebenarnya lebih luasnya untuk dunia pendidikan yang di Indonesia. Mohon maaf, di Sumeneb maksud saya. Jadi, di sini saya mau bertanya, yang pertama terkait menurut Bu Lia, berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama Bu Lia menjadi dosen, kira-kira faktor apa saja yang melatar belakangi permasalahan pendidikan? Terutama ini yang sering terjadi itu adalah hasil belajar yang rendah, literasi numerasinya itu juga rendah, dan bahkan mungkin saat ini siswa digitalisasi ya, membentuk karakter seperti itu. Gimana Bu Lia? Baik, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan atau studi pada anak ya. Eh, yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Iya, Jadi orang tua sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak, khususnya karakter anak dalam belajar. Jadi bagaimana anak itu bisa disiplin, pola asuh ya, pola asuh. kelas. Nah, iya, pola asuh. Jadi keliru ketika orang tua menyekolahkan anak menganggap bahwa tanggung jawab mereka sudah selesai sampai di situ. Jadi tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu diserahkan kepada sekolah. Padahal sebenarnya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi ada tanggung jawab orang tua juga sekolah. Nggak bisa ketika anak itu mengenyam pendidikan kemudian dipasrahkan 100% kepada pihak sekolah. Itu hal yang tidak mungkin dan Ya, tidak akan berhasil. Jadi harus dua arah. Menurut saya seperti itu. ya. Jadi kalau saya menyambung hal yang tadi, sekolah itu bukan bengkel ya, Bu Lia. Jadi ada anak yang kurang begini, setelah masuk sekolah langsung selesai permasalahannya. Tidak seperti itu mungkin ya. Tetap ada Betul, betul. pendampingan seperti itu. Oke, baik Betul. terkait iya Bu Lia. Enggak, monggo. Oh iya, Silakan. oke. Yang kedua, adakah ini hal yang perlu diperhatikan oleh guru ketika membuat rancangan, rancangan proses pembelajaran atau istilah kami di sini itu adalah modul ajar atau RPP. Hal yang perlu diperhatikan. RPP. Baik. Kalau di kami mahasiswa itu kami menyusun RPS. Mungkin Iya, tidak RPS. jauh beda ya. Istilah beda. Iya, beda istilah saja, tapi saya rasa muatannya sama. Jadi yang harus kita pikirkan, harus dipertimbangkan itu yang pertama adalah materi. Jadi ketika misalnya mata kuliah teori administrasi, maka materinya harus up to date. Nah, karena Benar. perkembangan materi itu kan perkembangan teori terus terus Mm-mm. berjalan. Nah, dosen atau guru itu harus selalu update ilmu, Ya, update benar. ilmu. Jadi kita memberikan materi itu sudah sesuai dengan Kondisi. teori yang terbaru, kondisi terkini Kondisi ya, terkini, benar. kondisi terkini. Literatur-literatur yang digunakan juga literatur-literatur yang terbaru.
dan kita harus melakukan pendekatan juga kepada siswa bahwa metode yang akan kita terapkan nanti mereka siap menerima. Jadi ada pada saat pertemuan pertama itu biasanya kalau kami menyampaikan kontrak kuliah. Jadi metode yang akan kami gunakan kami jelaskan di situ, kemudian referensi-referensi juga kami berikan di situ, kami sampaikan di situ. Jadi mahasiswa atau siswa nantinya bisa mempersiapkan bahwa metodenya mata pelajaran ini akan seperti ini, ibunya menggunakan buku-buku yang seperti ini dari penerbit ini. Jadi kemungkinan Jelas untuk ya. keluar, ya betul, kemungkinan untuk keluar dari uh, on the track ya, ini Iya. harus on the track seperti Mm-mm. itu. Jadi meminimalisir kemungkinan untuk keluar dari track yang sudah kita tulis, kita tetapkan di RPP itu. Jadi persiapan guru dan dosen itu juga harus ini ya, harus apa namanya, harus benar-benar dipersiapkan sebelumnya seperti itu. Oke, Betul, betul, betul. berikutnya ya, ada tidak strategi yang dilakukan oleh Bu Lia sebagai dosen? Ini mungkin seperti seolah-olah seperti ini ya, eh, tips mungkin Iya. untuk bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Karena sekarang kan zamannya digitalisasi. Ini permasalahannya terkadang Mm, ada guru, beliau itu kalau mm, ngajar di kelas itu dia oke. Tapi kalau sudah mm, berkenaan dengan perkembangan teknologi, itu mm, sepertinya lebih pintar siswanya mm. seperti itu, Bu Lia. Itu bagaimana pendapat Bu Lia? Oh, 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 gini. Ah, Guru memang harus punya keterampilan yang luar biasa. Kalau saya Mm-mm. pikir karena saya juga di dunia pendidikan, jadi guru memang harus multi talent dan ilmunya memang harus selalu diupdate. Multi talent dan harus selalu diupdate. Jadi seperti kemarin ketika pandemi, kita kan tidak menggelar tatap muka, Iya, tapi benar. lewat iya, Daring gitu pakai ya, pakai teknologi ya, by aplikasi. Zoom meeting secara daring. Mm-mm. Oke, bisa lewat aplikasi dan sebagainya. Nah, ini tuntutan kepada guru untuk juga menyesuaikan diri, dia beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, Mm. tuntutan ini biasanya saya pikir sekarang sudah gampang sekali mengikuti atau belajar, misalnya dari YouTube atau ikut Webinar, Bintek iya. atau mungkin saling belajar, saling belajar dengan guru yang misalnya lebih muda. Seperti Hmm, saya sering sekali sharing dengan teman-teman. mm-mm. Kita kan punya tim ya, tim Iya, apa namanya? Kalau di kami ini tim teaching. Ada tim teaching. Nah, di situ kita saling belajar. Karena kami di sini menggunakan blended ya, blended learning. Jadi blended. nggak cuma tatap muka konvensional, tapi juga dengan menggunakan teknologi digital sekarang ya, by daring dan sebagainya itu. Jadi kita memang harus siap. Nah, eh, saya pikir seperti itu. Jadi guru harus Multi memang talent ya, mengupdate terus update terus benar. Ya, jangan-jangan nanti detail. jangan sampai lebih pintar siswanya. Terkadang siswa pintar ini kita juga harus belajar sebagai Betul. pendidik seperti itu. Iya, Iya, benar. benar-benar. Oke. Eh, Pendekatan-pendekatan mm-mm. seperti itu perlu dilakukan. Iya. Mengenai pendekatan ini, Bu Lia, perlukah kita sebagai guru, ini terutama konteksnya di guru di sekolah ya, Ya. memiliki hubungan yang baik dengan orang tua? Oh, sangat, Mm-mm. sangat, sangat butuh, sangat butuh. Jadi komunikasi kita dengan orang tua, saya pikir harus intens. Apa yang terjadi kepada anak-anak di sekolah itu dikomunikasikan dengan orang tuanya. Karena biasanya perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada anak, misalnya anak ini rajin, anak ini pinter, kenapa dia tiba-tiba
Nilainya kehilangan kurang. gairah belajar, Mhm, nilainya kurang, atau dia sering melamun, bengong. Itu mhm, selain kita lakukan pendekatan kepada siswanya, kita juga harus melakukan pendekatan kepada orang tua. Jadi orang tua tahu bagaimana kondisi anaknya di sekolah, kita sebagai guru tahu bagaimana kondisi anak itu di rumah, seperti mhm, apa dia, iya. seperti itu. Jadi tidak Dan moro-moro ini kerjasama ketika yang baik. iya, Bu, ya, lanjut. Iya, jadi ini kerjasama yang baik antara Mhm, wali murid dengan guru. Nah, dari sini biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa bisa bisa diurai dan mhm. bisa ditemukan solusinya. Iya, benar-benar sekali, Bu, ya. Jadi ketika ada anak atau siswa yang bermasalah yang terlihat bermasalah di sekolah, kita jangan langsung mereka itu siswa yang malas atau, istilah-istilah yang negatif lainnya. Tentu kita harusnya Betul, mencari dulu faktornya kenapa. Pasti ada betul, sesuatu di belakang hal itu. Oke, betul. itu mengenai pendekatan. Nah, sekarang yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar, literasi, dan juga numerasi ini biasanya sangat rendah. Karena anak-anak Mm, sekarang itu contohnya di sekolah saya itu, Bu, ya, jarang sekali anak itu yang termotivasi untuk membaca. mm, mm, Jangankan buku pelajaran ini, Bu, ya, yang notabene kayaknya berat gitu ya. Ini buku fiksi, cerita saja, mm, cerpen yang ada di perpus itu jarang dipinjam, jarang dibaca. Nah, ini mm, menurut mm. Bulia ada nggak ya sesuatu hal yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan ketiga hal tersebut? Yang pertama ini sama sebenarnya kasusnya dengan di kami. Mhm, Jadi eh, gairah literasi mahasiswa itu untuk membaca juga kurang. Akhirnya kita siasati dengan memberikan mereka tugas untuk baca. Jadi membaca eh, 2 sampai 3 subbab setiap kali tatap muka. Nah, itu barangkali bisa diterapkan juga ke anak-anak, apalagi anak-anak ya, kemampuan untuk mengingatnya jauh lebih cepat. Kemudian mereka masih ada di masa-masa emas untuk belajar. Dan saya pikir untuk membiasakan itu bukan suatu hal yang terlambat. Jadi dibiasakan membaca barangkali 10 menit saja setiap hari. 10 menit setiap hari dibiasakan membaca, kemudian minta mereka untuk mengevaluasinya dengan menceritakan kembali apa yang sudah dibaca, disampaikan di dalam kelas. Itu bisa dilakukan secara bergiliran, dibuat saja per kelompok, setiap hari dari kelompok misalnya satu kelas menjadi 5 kelompok, dari satu kelompok tampil 2 orang, eh, sisihkan waktu sekitar 30 menit untuk membudayakan literasi. apa, iliterasi. Mhm, ya, Saya baik pikir baik, Bu, seperti ya. itu. Iya, dan juga di sekolah kami itu sebenarnya sudah melakukan beberapa seperti yang juga disampaikan Bu Lia tadi, kami sediakan pojok baca, ya, pojok baca di Mhm. setiap kelas, itu biasanya ada buku-buku yang mereka sukai itu boleh dibawa Mhm. ditaruh di sebelah sana. Nanti ada, guru itu memberikan kesempatan ke anak sekitar 10 sampai 15 menit untuk membaca, seperti itu. Mhm. Semoga nantinya lebih baik ya, motivasi literasi anak-anak kita. Hmm, Iya, iya. barangkali bisa ditambahkan dengan reward ya, karena anak-anak itu kan suka sekali dikasih reward Iya iya, hadiah. benar. Heeh. Nah, Jadi dikasih misalnya reward, iya benar. siapa yang sudah berhasil membaca satu buku dalam seminggu, kita kasih reward. Entah itu rewardnya yang mereka sukai ya, Iya. apakah bisa es krim, permen, atau apa, pulsa mungkin Iya ya iya, kalau kayaknya sudah lebih ke setingkat pulsa kalau SMP SMP. misalnya, heeh, heeh, Iya, karena atau sering saldo saldo mhm, Shopee Pay-nya Shopee yang Pay. Lah, itu gurunya juga suka itu, Bu, ya. heeh. Iya, jadi apa namanya, literasi itu sebenarnya juga harus dimulai dari guru menurut saya ya, Bu, ya. Jadi gurunya dulu senang Betul. membaca, nanti insya Allah kalau siswanya diajak untuk membaca, mereka tidak akan kesulitan, insya Allah seperti Mhm. itu. Oke, ini, masukan baru bagi sekolah kami tentang literasi, memberikan reward bagi anak-anak yang rajin membaca, seperti itu ya.
Oke. Mhm. Oke, Iya, terima kasih Bu Lia. Nah, terakhir ya Bu Lia, oke. adakah pesan-pesan yang ingin Bu Lia sampaikan untuk guru-guru, paling tidak untuk meningkatkan motivasi guru sekarang? Meningkatkan motivasi guru. Yang pertama, karena saya juga guru, Iya, jadi cintailah, peran kita ini, sebagai guru, itu. Kalau kita sudah mencintai betul pekerjaan kita, profesi kita ini sebagai guru, kemudian meniatkannya sebagai ibadah, insya Allah semuanya menjadi mudah. Mudah dalam memberikan ilmu kepada anak-anak, menyampaikan materi yang kita, berikan itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Jadi semuanya kembali lagi kepada, niat ya, niatnya lillahi ta'ala. Saya pikir oke. itu kalau, murid-murid kalau niatnya lillahi ta'ala, yang ada hanya kasih sayang, bagaimana Iya, mereka bisa membersamai mereka, bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, seperti itu. oke. Jadi anak-anak merasa nyaman ya Bu, kalau anak sudah merasa nyaman Mhm, dengan gurunya, insya Allah transfer ilmu betul. itu akan, mudah, seperti itu. Betul Oke, betul betul. mhm, Jadi, kita menjadi ini ya, apa, membangun kedekatan emosional dengan, murid. Jadi murid itu merasa bahwa kita ini adalah temannya, iya selain sebagai guru, sebagai teman juga. Jadi mereka nggak sungkan untuk membicarakan kesulitan mereka kepada kita, dan kita bisa membantu mereka, seperti iya, itu. oke. Jadi terutama kalau usia-usia SD, SMP itu kan sebenarnya, anak-anak itu butuh, orang yang mau mendengarkan mereka, Iya benar, gitu. lebih ke Benar pendekatan benar. kalau kami. Iya, Oke, terima kasih betul betul. Bu Lia. Ada lagi Bu Lia? Saya pikir cukup itu. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bu Lia waktunya ya, mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Lia. Oh, Iya enggak sama sekali enggak, terima kasih, senang senang iya. sekali bisa berbagi. Oke, Heeh. terima kasih. Saya stop recording dulu.